Halo, shalom semuanya, Victorious People. Senang banget bersama-sama kembali. Dan tidak terasa loh saudara, minggu depan itu udah hari Natal. Dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya di saat-saat seperti ini kan kita udah pada keluar, ketemu teman-teman, ketemu keluarga, makan bareng-bareng, mungkin di restoran atau di mana. Tahun ini lebih banyak orang yang ada di dalam rumah dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana orang-orang pada heboh belanja. Sekarang masih heboh juga sih, tapi mungkin lewat online ya. Tidak seperti kebanyakan yang terjadi di tahun-tahun lalu. Semua mall, wah penuhnya, ramenya minta ampun gitu ya. Bahkan saya dengar di beberapa negara tidak ada pohon Natal, di restoran-restoran juga tidak dipasang lagu-lagu Christmas. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau ada lagu Christmas, orang di dalam restoran itu berbicaranya akan lebih keras lagi. Jadi akan kemungkinan besar droplets yang terjadi itu lebih banyak. Jadi mereka menghentikan lagu-lagu Christmas di restoran-restoran dan sebagainya. Jadi memang tahun 2020 ini adalah tahun yang berbeda. Walaupun berbeda, banyak orang tetap memberikan sesuatu kepada yang lain. Oh, nggak salah saudara ya, tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita mengetahui apa sih hadiah yang terbaik. Seringkali seperti anak saya udah bilang, "Mami, saya perlu ini, saya perlu ini." Ya oke, tetapi saya juga mau make sure ya mereka tuh tahu apa esensi daripada Christmas itu sendiri. Karena hadiah yang terbesar, hadiah yang luar biasa, bukan kita bisa memberikan sepatu, baju, perhiasan, atau iPad, atau telepon, atau kado-kado lain ya saudara ya. Mungkin ada di antara saudara yang dapat kendaraan mungkin atau dan sebagainya. Itu bukan arti daripada Christmas. Christmas, Natal yang sesungguhnya, hadiah yang luar biasa banget itu ada di saya bacakan ya untuk saudara ya, dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, saudara dan saya, kita yang percaya, kita dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi, itulah hadiah yang paling luar biasa, hadiah yang terbaik. Karya pemberian daripada Tuhan untuk setiap saudara dan saya melalui Kristus. Dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus namanya, supaya setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia, Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, kita memperoleh anugerah keselamatan. Wow, mungkin barang-barang yang kita terima, walaupun sebagus apapun, mau itu sepatu, mau itu baju, mau itu kendaraan, mungkin bahkan mobil, apalah perusahaan dan sebagainya, itu hanya temporary, saudara, hanya sementara. Tetapi hadiah yang terbaik, hadiah yang terbesar, hadiah yang tidak ternilai, luar biasa, adalah pemberiannya, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan dosa, pengampunan atas dosa-dosa kita, saudara. Dan kita menerima kasih-Nya yang luar biasa. Karya Kristus itu ajaib, bahkan firman Tuhan mengatakan kita menerima kehidupan kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya, saudara yang dikasihi. Dan biarlah kita, setiap kita, sungguh-sungguh membuka hati kepada Tuhan. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah hadiah yang luar biasa ini. Saudara, kita harus menerimanya, kita harus membuka hati, kita mau menerimanya. Waktu kita mengundang Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima hadiah yang terbaik. Kalau kita menerima kado, saudara-saudara, tahun lalu saya ingat saya mendapat kado voucher untuk pergi ke spa. Tetapi vouchernya itu karena durasinya kan 1 tahun ya saudara ya. Lalu kemudian COVID ini datang, tempatnya tutup, nggak bisa ini. Akhirnya lama-lama expired dan sudah tidak bisa digantikan lagi. Kesempatan untuk memakainya sudah hilang, saudara-saudara. Biarlah hari-hari ini waktu kita menerima anugerah, kita menerima keselamatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Take it. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah itulah hadiah yang terbesar. Biarlah hidup saudara dan saya, hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, karena kasih Tuhan begitu luar biasa atas setiap kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap saudara dan saya, kita yang percaya, kita tidak memperoleh kebinasaan, tetapi kita memperoleh kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa di hari-hari menjelang Natal ini, kita sungguh mengerti, kita telah menerima hadiah yang terbaik, hadiah yang luar biasa. Dan kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Yesus, undanglah Yesus ke dalam hidupmu, buka hatimu dan undang Dia ke dalam hidupmu sehingga Ia boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita terus fokus kepada Tuhan. Tidak salah kita untuk membeli kado untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk orang lain. Tetapi ingat, kita telah menerima kado, hadiah yang terbaik, dan biarlah hidup kita adalah hadiah yang terbaik untuk Dia. Berjalanlah di dalam jalan-jalan Tuhan. Mari kita satukan hati. Saudara, sebelum kita berdoa penutup, kalau ada di antara saudara yang saat ini rindu, ingin sekali menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ketahuilah, inilah waktumu. Jangan kehilangan kesempatan. Pakailah waktu ini, asalkan saudara percaya bahwa sungguh Bapa mengasihimu. Dia mengirim anaknya yang tunggal Yesus, bahkan Yesus mati di kayu salib untuk saudara, menebus dosa-dosa setiap anak-anaknya, menebus dosa saudara. Saudara percaya itu, saudara mengaku kepada Tuhan dosa-dosa saudara dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat dan mengundang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang akan membantu hidupmu untuk berubah, untuk memberi kekuatan, meninggalkan kehidupan yang lama dan mempunyai kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati saudara saat ini, mari jangan tinggalkan kesempatan ini, kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya, doa yang sangat simpel, tapi bawa hatimu sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihimu. Kita berdoa, saudara katakan dengan ucapan ya. Oke. Bapa di surga, saya datang kepadamu, ampuni dosa-dosa saya, dosa kemarahan, dosa iri hati, dosa kebencian, dosa tidak bisa melepaskan pengampunan, kenajisan, atau hal-hal lainnya. Saudara bisa sebutkan dosa-dosa saudara. Dan saat ini saya datang ke hadapan-Mu Tuhan, saya percaya Engkau telah mati di kayu salib, darah-Mu tercurah bagi saya, dan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa saya. Dan saat ini Tuhan, saya mengundang Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan saya percaya Roh Kudus Kau berikan kepada saya untuk menuntun hidup saya, mempunyai hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat saudara yang berdoa dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa, dan Roh Kudus senantiasa ada bersamamu untuk menuntun, menolong, dan menghibur. Dan saudara jangan lupa cari gereja supaya saudara bisa bertumbuh, dituntun dengan tuntunan secara alkitabiah, bertumbuh ya di dalam Tuhan.
Ayo saudara-saudara yang lain, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami berdoa untuk siapapun yang saat ini telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Beri kekuatan, beri kepekaan supaya bisa mendengar suara Roh Kudus lebih lagi. Juga kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan yang berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa. Kami telah menerima kasih-Mu yang luar biasa. Bukti kasih-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Sehingga setiap kami yang percaya kepadamu, kami tidak binasa, tapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan enjoy your best gift, that is Jesus Himself. Shalom.